Provinsi Bengkulu yang terletak di ujung selatan tenggara Pulau Sumatera yang selalu mendapat terpaan gelombang Laut Selatan ini merupakan provinsi ke-25. Tepatnya lahir di bulan November tahun 1968. Wilayah ini berada di sisi pegunungan Bukit Barisan paling selatan, memiliki tanah seluas 19.788 km persegi yang cukup subur dan ditutupi oleh hutan lebat. Sehingga tak ayalah bila tumbuh pesat dalam hal usaha perkebunan. Demikian pula dengan perkembangan kotanya dan laju jumlah penduduknya. Provinsi yang dikenal sebagai tempat pembuangan pemimpin bangsa Indonesia ini, kini jumlah penduduknya 1.136.596 jiwa atau 55 jiwa per kilometer persegi. Berbagai sektor pembangunan dilakukan dengan giatnya. Berbicara mengenai gerakan pramuka di Provinsi Bengkulu, maka gerakan pramuka itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan memegang peranan yang menentukan. Oleh karena di dalam pola dasar pembangunan daerah, itu pola dasar pembangunan daerah Provinsi Bengkulu, salah satu program yang harus diutamakan adalah pada sektor pendidikan dalam artinya yang luas, pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di luar sekolah. Nah, dan itu nanti dikaitkan dengan pembinaan generasi muda dan olahraga. Nah, dengan demikian kita lihat kedudukan pramuka itu memang sangat strategis. Baik dihubungkan dengan sektor pendidikan, pramuka bisa menjadi wadah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Sedangkan dalam hubungannya dengan pembinaan generasi muda, justru di pramuka kita bisa menempa atau membina generasi muda yang berwatak Pancasila, manusia-manusia pembangunan yang nanti bisa mewarisi untuk melanjutkan pembangunan dan mampu membangun diri mereka sendiri. Yang dalam rangka kaitannya dengan pembinaan olahraga, juga di wadah pramuka kita bisa melahirkan atlet-atlet yang tangguh, dan lebih daripada itu atlet-atlet yang bisa meningkatkan prestasi olahraga. Oleh karena itulah sekarang ini dalam Provinsi Bengkulu, di semua sekolah dan di semua perguruan tinggi sudah terbentuk gugus depan pramuka. Bahkan juga di sebagian besar instansi pemerintahan juga kita telah membentuk satuan-satuan pramuka itu. Dan ini akan terus kita galakkan. Pada akhirnya kita inginkan semua instansi itu punya satuan-satuan pramuka sendiri. Ini artinya di dalam kaitan dengan pembangunan Provinsi Bengkulu, kedudukan dan peranan pramuka merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keberhasilannya. Kami minta anak bernama Lian. Tinggal Pak. Enak, iya kan? Kami orang miskin, ya Oma, ya Oma. Bray! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Anggota Pramuka Provinsi Bengkulu sampai saat sekarang ini berjumlah 114.979 orang. Dalam program kerja tahun 1992, tahun 1993, kebijaksanaan dititik beratkan kepada peningkatan mutu anak-anak didik, terutama bagi anak didik siaga, penggalang dan penegak. Dalam usaha itu akan diadakan peningkatan frekuensi daripada pendidikan, kegiatan dan kursus-kursus bagi anak-anak didik, siaga, penggalang dan penegak. Sejak lama di Pasar Bengkulu sudah berdiri saka-saka, antara lain Saka Taruna Bumi yang tertua, kemudian Saka Wana Bakti, Saka Bakti Husada, Saka Kencana, Saka Bahari, dan Saka Bayangkara. Kegiatan dan pembinaan saka-saka dikoordinir oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan instansi yang terkait. Pada saat sekarang ini sedang digalakkan kegiatan daripada Saka Bakti Husada untuk pembinaan kesehatan masyarakat. Nak kemana tuh rame-rame? Bu Sirat, rajin ya nih Bu Sirat kok. Tidak, nak kemana tuh? Bu Sirat nggak tahu di rumah sakit kan ada kegiatan. Rumah sakit, memangnya ada apa di rumah sakit? Tidak ada Bu, kami hanya nak meriksakan anak-anak. Siapa yang sakit? Sakit itu tidak ada Bu Ariko, di rumah sakit ada pengobatan cuma-cuma. Diperiksa oleh dokter spesialis dalam rangka memperingati hari jadi rumah sakit Bu. Oh, cak itu. Juga ada imunisasi untuk anak-anak Bu. Nah kebetulan kami tidak periksa sekalian segalanya kok. Memangnya Pak Samin sakit apa? Sakit tidak Bu, hanya sekadar untuk diperiksa. Kata orang sedia payung sebelum hujan. Oh, eloklah tuh. Baiklah dulu kelak kami nyusul. Mari Bu, Mari, kami Bu, permisi kami duluan. saya bicara saja banyak ya, ini saya nggak dapat informasinya bagaimana gitu. Ini akan kita perbaiki, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Ibu anaknya berapa? Ada 2 ya. Jadi ini yang paling kecil. Ya. Kemudian bagaimana ke posyandu terus? Apa ya? Oh aktif ke posyandu? Iya Pak. Berapa bulan sekali? Sekali sebulan Pak. Oh gitu. Terima kasih, terima kasih. Kemudian siapa lagi yang mau bicara? Mungkin ada saran? Ibu? Saya selama ini berobat di puskesmas Batu Rahmat, obat mata, kabur, saya minta itu kartu sementara, terus rumah sakit umum. Saya berobat di rumah sakit umum hampir 2 bulan. Sekarang ada panggilan di sini ya saya datang. Bukan di sini baik dan pelayanannya? Baik, baik. Belum tentu Pak, baru mulai ini. Oh, baru mulai.
Kesehatan. Ya, makasih. Selanjutnya kami mohon kiranya kesadaran dari seluruh warga kita bahwa memang tekad pemerintah termasuk di bidang kesehatan ini akan terus ditingkatkan. Oleh karena itu kalau ada keluhan-keluhan di bidang pelayanan kesehatan, tolong diinformasikan dengan kita. Saka Bakti Husada di Provinsi Bengkulu ini mulai dikembangkan sejak tahun 1985. Dan sampai saat ini perkembangannya sudah sampai pada tingkat ranting atau kecamatan. Dan keberadaan Saka Bakti Husada ini telah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat pada umumnya maupun kalangan pramuka dan remaja pada khususnya. Salah satu kegiatan Saka Bakti Husada di wilayah ini yang telah kami modifikasi adalah penyuluhan, yang biasanya penyuluhan kesehatan dilaksanakan dengan mengumpulkan masyarakat. Sekarang para pramuka mendatangi masyarakat, yaitu datang pada penduduk, berintegrasi dalam kehidupan mereka sambil menjalankan misinya. Melakukan kegiatan penyuluhan, para anggota Saka Bakti Husada dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini menggabungkan diri di rumah-rumah penduduk. Di keluarga-keluarga itu, mereka membantu pekerjaan rumah sambil memotivasi. Ada yang menyangkut pemberantasan sarang nyamuk, pelestarian alam lingkungan, dan lainnya. Ada pula yang berkaitan dengan pencegahan dan mengatasi penyakit secara darurat, seperti diare dan lain-lain. Selama ini belum ada dari kesehatan kita untuk menyemprot nyamuk. Memang belum ada. Nyamuknya banyak? Ya lumayan Pak. Oh lumayan ya. Jadi Bapak merasakan ada manfaatnya dengan masuknya ini? Ya kalau umpamanya disemprot ini ya lebih manfaat Pak. Ya. Kami lebih senang kan, nyamuknya kan pada habis semua Pak, kan gitu. Ini telur ya, sudah mengandung protein. Kemudian bisa untuk menggerakkan satu bangun, terutama untuk anak ibu yang kecil gitu. Kemudian ini ikan juga mengandung protein sama. Nah, sayur-sayuran tidak guna. Kemudian tomat ini juga bisa untuk buah-buahan. Ini sayur-sayuran ini mengandung mineral. Sakitnya kemana? Bentar Bu ya, saya kan obat. Ibu setengah sendok garam dapur. Ya. Kemudian 1 sendok gula. Setelah itu kita tambah air. Kemudian airnya kita aduk ya.
ya, biar nggak menjerit lagi. Minum Dek ya, biar cepat sembuh ya. Nanti Bu kalau ini kasih terusan ya dibikin kayak saya itu dari Anggota Pramuka Saka Bakti Husada ini memberikan penyuluhan kepada penduduk tentang air yang tidak memenuhi syarat kesehatan, terutama untuk memasak dan bagaimana cara menanggulanginya. Demikian pula dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan sebagai toga atau taman obat keluarga ataupun tanaman pangan. Di rumah Jompo, para pramuka memberikan pelayanan dan hiburan secara individu, sehingga terjadi keakraban dan tumbuh jiwa kemanusiaan dan rasa kasih sayang. Angka harapan hidup semakin meningkat dari hasil-hasil program kesehatan di Provinsi Bengkulu. Namun demikian, program-program kesehatan ini masih banyak masa-masa yang kita hadapi, diantaranya adalah kekurangan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi hal itu, maka partisipasi masyarakat dan peran serta dari generasi muda kita perlukan. Dengan bantuan dari masyarakat dan peran serta generasi muda, terutama adik-adik kita pramuka Saka Bakti Husada ini, mereka kita berikan tugas untuk membawa misi kesehatan kepada masyarakat. Inilah suatu hal ataupun suatu hasil yang bisa nampak pada program-program kesehatan kita dengan peningkatan daripada generasi muda. Sejak dini, masyarakat dianjurkan untuk menabung sebagai salah satu upaya penghimpunan dana bagi keluarganya, guna mengatasi bila terjadi musibah sakit dari salah satu keluarga di masyarakat. Hal inilah yang dikenal dengan istilah dana sehat. Lingkungan kerap kali menimbulkan masalah, terutama yang sering adalah menimbulkan gangguan kesehatan penduduk. Kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia dalam hal membuang hajat kurang memperhatikan tempat pembuangannya, yaitu jamban. Padahal selain menimbulkan bau yang tidak sedap, hajat sangat rawan untuk kesehatan. Karenanya tepatlah bila para pramuka ini berupaya berperan aktif dalam pengadaan jamban.
lakukan untuk peningkatan pembuatan kloset. Terima kasih. Adik-adik pramuka yang saya cintai, izinkanlah pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa bangga dan bahagia karena atas inisiatif dan kreativitas Anda dalam rangka melaksanakan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Saka Karya Bakti Husada di wilayah Girimulyo ini. Kebanggaan saya di samping Anda telah melaksanakan kegiatan sosial, saya melihat adanya suatu inisiatif dan kreatif pembuatan kloset yang secara sederhana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pada tempatnya lah bahwa pada kesempatan ini saya menyampaikan salut yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bakti sosial Satuan Karya Bakti Husada yang telah dilaksanakan di daerah saya, yaitu Girimulyo, Bengkulu Utara. Di samping itu saya minta dapat dikembangkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Seperti halnya kalau kita masih bisa melihat adanya kondisi air bersih yang masih mengandung Fe terlalu tinggi. Coba adakan hubungan dengan instansi terkait untuk memperkecil Fe tersebut sehingga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan yang lain yang masih berkaitan dengan kesehatan. Kita sadari bahwa salah satu penyebar luasan penyakit adalah dari kotoran. Kalau kita bisa melihat di sepanjang jalan pada sore hari masih banyak kotoran-kotoran binatang yang tersebar. Coba ini bisa diacu untuk dikumpulkan, digunakan untuk kompos, dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengkandangkan sapi-sapi piaraan atau hewan-hewan yang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berkarya. Adik-adik, selamat jumpa dalam acara Lomba Cekatan dan Terampil dan Salam Pramuka. Adik-adik, sore hari ini kakak berada di daerah yang paling ujung daripada Pulau Sumatera, yaitu di daerah Bengkulu. Dan kakak berada di tengah-tengah para pramuka, adik-adik penggalang dan siaga penegak di daerah ini, serta ditemani oleh Kak Lubis, kami kenal dengan Kak Lubis, kemudian Kak Rizwan, ini dua-duanya dari Satuan Karya Bakti Husada daerah Bengkulu. Lalu yang ujung sendiri Kak Syaf, lebih dikenal, beliau adalah dari Satuan Bakti Husada di tingkat nasional. Adik-adik, Lomba Cekatan Terampil bulan lalu, pertanyaannya adalah hasil pokok, makanan pokok dari Kabupaten Cianjur itu apa? Jawabnya adalah beras Cianjur. Sekarang siapa pemenangnya? Saya minta tolong Kak Syaf untuk menyampaikan siapa saja yang terpilih itu. Adik-adik sekalian, selamat sore. Kakak akan umumkan pemenang Lomba Cekatan dan Terampil bulan yang lalu. Dari beberapa kartu pos yang masuk, setelah diundi oleh Kuarnas, maka pemenang untuk bulan lalu adalah Nurul Surat Trining Tias, Jalan Sakti 6, nomor 5, RT 008 RW 09, Kemanggisan, Jakarta Barat, kode pos 11480. Nani, Jalan Insinyur PHM Nur, Gang Banggis nomor 3, Barabai, Kalimantan Selatan, kode pos 71312. Effendi Bakhtiar Sitorus, Jalan Profesor M. Yamin 3, nomor 18, Jayapura Irian Jaya, kode pos 99113. Atin Sugiyarti, MI Gupti, nomor 3, Tasikmalaya, Desa Tasikmalaya Curup, Bengkulu, kode pos 39142.
Yulia Rahmawati, SDN Cicurug 1 kelas 5, Cicurug Sukabumi, Jawa Barat, kode pos 43159. Deni Ahmad, kelas 2C, SMPN 1, Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 21, Tasikmalaya, Jawa Barat. Narul Hikmah, SMP Negeri Alabio kelas 2A, Jalan Kesatuan Alabio HSU, Kalimantan Selatan, kode pos 71455. Ramli, SDN Kenanga, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten HSS Kandangan, Kalimantan Selatan, kode pos 71255. Lukman Nur Hakim, Jalan Batu Tulis Deplu Sidik, Blok Masjid RT 3 RW 4, Bogor Selatan, kode pos 16131. Natalia Ruata Hurey, Jalan Nusa Indah Mariai, Sorong Irian Jaya, kode pos 98418. Adik-adik sekalian, kami ucapkan selamat pada para pemenang. Sampai jumpa pada acara yang lain. Nah, itulah adik-adik pemenangnya. Kakak sampaikan selamat pada para pemenang. Kemudian nantikan hadiahnya yang akan kami kirimkan segera melalui pos kilat. Sekarang pertanyaan untuk bulan ini, cekatan dan terampil, lomba cekatan terampil. Saya akan serahkan kepada Kak Rizwan ya, Kak Rizwan. Terima kasih. Dengan kondisi daerah ini. Silakan Kak Rizwan. Adik-adik, pertanyaannya adalah siapakah tokoh nasional kita yang pernah diasingkan di Bengkulu? Satu kali lagi supaya nggak ya. salah nanti Kak. Siapakah tokoh nasional kita yang pernah diasingkan di Bengkulu? Terima kasih Kak Rizwan. Dan sekarang kita lihat jawabnya bagaimana. Nanti bagaimana Kak Luis? Baik Kak Nurman. Adik-adik sekalian, jawabannya dapat ditulis pada selembar kartu pos yang dialamatkan kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Jalan Medan Merdeka Timur, nomor 6, Jakarta Pusat. Adik-adik, itulah tentang lomba cekatan terampil